Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap suku bangsa itu juga mempunyai tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan. Artinya bangsa Indonesia dengan kekayaan kebudayaannya itu, maka ketika manusia mengalami istilahnya hidup dalam peralihan, jadi misalnya ketika seorang wanita itu hamil, kemudian ada ritus peralihan itu dengan ngupati, ya berarti eh, memperingati bulan keempat ya kehamilan, kemudian bulan ketujuh kehamilan, dan kemudian juga memperingati kelahirannya. Jadi sebenarnya itu merupakan ritus peralihan. Jadi peralihan dari tidak hamil menjadi hamil pada 4 bulan. Karena menurut kepercayaan pada bulan keempat itu ruh itu dihembuskan ke calon bayi. Nah, ketika bulan ketujuh ya orang melakukan upacara mitoni, juga itu termasuk ritus peralihan, dan itu saya kira bayi sudah menunjukkan kepada kesempurnaan ya. Jadi tinggal menunggu waktu saat-saat kelahirannya. Nah, kemudian juga ketika lahir, maka juga terdapat upacara ritus peralihan. Nah, jadi lahir, kemudian kalau orang Jawa ada upacara turun ke bumi untuk pertama kali yang disebut dengan tidak siten ya. Nah, kemudian juga kita mendapatkan banyak ya upacara ritus, misalnya kalau ia beragama Islam dan laki-laki, maka pada umur tertentu harus dihitan ya. Jadi hitan, kemudian menikah, kemudian menjadi orang tua dan seterusnya. Bahkan nanti sampai akhir hayat ketika meninggal itu merupakan ritus peralihan sebagai upacara perpisahan ya. Jadi dalam tradisi ya suku-suku bangsa itu memang ada ya ritus-ritus peralihan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai bentuk untuk memperingati ya, atau paling tidak untuk mengingatkan bahwa manusia menuju proses ya dari misalnya lahir sebagai anak-anak, kemudian menjadi apa lebih dewasa atau menuju ke alam kedewasaan ya. Nah, ini merupakan ritus peralihan yang saya kira banyak juga ditemukan pada selain suku Jawa. Jadi misalnya kalau di Bali ada upacara meratakan gigi gitu ya. Jadi tujuannya supaya manusia tidak serakah, tidak apa-apa harus dimakan, jadi serakah dalam hal makan ya, maka ada eh, upacara seperti itu. Nah, saya kira ini merupakan suatu tema yang menarik untuk diteliti bagi seorang sejarawan. Meskipun ini merupakan objek bagi seorang antropolog. Tetapi sebenarnya tadi kalau ilmu sejarah memang bisa menyatu dengan antropologi, maka hal-hal yang berkaitan dengan suatu tradisi atau sistem kepercayaan itu sebenarnya memang saya kira ada proses sejarahnya. Nah, jadi sejarawan itu meneliti proses munculnya ya sistem-sistem kepercayaan itu. Jadi pasti ada peristiwa yang mengawali mengapa masyarakat kemudian mempunyai sistem kepercayaan seperti itu. Nah, oleh karenanya sejarawan bisa melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan
ilmu lain yaitu antropologi, atau katakanlah kita mempertemukan ya aspek kesejarahan dalam arti proses terjadinya sesuatu dengan suatu tradisi yang sampai sekarang misalnya masih bisa bertahan. Jadi memang kelebihan ilmu sejarah adalah banyaknya aspek-aspek kehidupan manusia, bahkan mungkin secara menyeluruh, itu bisa ditulis sejarahnya. Jadi semua hal yang ada di dunia itu pasti ada sejarahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.